Bapak Ibu, jemaat kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mengikuti ibadah malam Natal. Sebelum kita memasuki ibadah ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia datang melawat kita orang yang berdosa ini, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sekarang kita akan masuk ke persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberikan waktu yang berharga ini bagi kita. Karena itu marilah kita mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab terang telah bersinar dalam kegelapan. Mari kita angkat puji-pujian kepada Tuhan yang maha baik. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 48 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 51 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada malam Natal ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 61 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada mulanya begitu baik dan indahnya dunia ini dan segala isinya. Tetapi sekarang udara pun semakin kotor oleh karena pencemaran,
Nyanyian burung di udara pun semakin berkurang, sebab manusia telah merusak hutan demi kepentingan orang-orang tertentu. Kedamaian pun sudah semakin susah didapat oleh karena perang, kuasa, dan harta. Timbulnya penderitaan oleh karena ingin ribut dan banjir, tangisan karena kemiskinan, ketidakjujuran, kesewenang-wenangan, dan penindasan terhadap sesama, dan segala tindakan dosa. Semuanya itu karena manusia sudah semakin jauh dan tidak mengasihi Allah dan manusia. Ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini, terangilah hati kami yang dipenuhi oleh kegelapan. Saat ini, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia. Kehidupan perekonomian yang kurang baik, tidak bisa beribadah di gereja, dan juga untuk merayakan Natal, dan berbagai kesusahan yang kita hadapi pada saat ini. Kasihanilah kami Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan dan putus asa karena kehidupan ini. Jadikanlah kami pembawa terang terhadap saudara-saudara kami, sebagaimana firman Tuhan menyebutkan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini, terangilah hati kami yang dipenuhi oleh kegelapan. Jemaat yang terkasih, Allah telah datang melawat umatnya dan membawa keselamatan. Itulah yang kita syukuri pada malam ini. Tetapi kegelapan sering sekali melingkupi bumi ini, dan iblis pun sering mengikat banyak manusia, merusak jiwa manusia, merusak imannya dan pengharapannya kepada Allah, merusak rumah tangga, mempengaruhi anak-anak supaya tidak berkenan kepada firman Tuhan. Karena itu, kita perlu merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Walaupun penderitaan semakin banyak kita hadapi di dunia ini, ingat, Tuhanlah yang menyertai kita. Walaupun
perilaku manusia semakin jahat di dunia ini, ingatlah, karena itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menerangi jiwa yang tinggal di dalam kegelapan. Karena itu, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, bagaimanapun situasi kehidupan yang engkau hadapi sekarang, susah ataupun senang, bukalah hatimu menerima Tuhan, supaya Dia lahir di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus telah mendatangkan pembaharuan, persekutuan yang baru dan kasih yang baru. Terimalah juru selamat kita. Terang lilin inilah menjadi simbol perjanjian kita pada malam ini untuk tidak melakukan dosa. Bersedia untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Born
hamagoan nasude Allah rasipa Yesus Tuhan kami. Saudara yang terkasih, bersukacitalah sebab Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat telah bersama dengan kita. Terimalah Dia dari hatimu yang terdalam dan jadilah saksinya di dalam hidupmu. Keselamatan telah datang melalui kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu, kami mau menyaksikannya dalam hidup kami. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi epistel di malam Natal hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Di Maria
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 58 ayat 4 dan ayat yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Gembala sana
Pengumuman kepada seluruh jemaat kami HKBP Bandung, marilah kita mendengarkan pengumuman yang akan kami sampaikan bagi kita. Yang pertama, Pesta Natal pertama, besok hari Jumat 25 Desember 2020 akan diadakan kebaktian Natal pertama. Hanya melalui live streaming dan tidak masuk ke dalam gereja. Yang kedua, Pesta Natal kedua pada hari Sabtu 26 Desember 2020 juga akan diadakan ibadah melalui live streaming. Dan begitu juga yang ketiga, pada ibadah Minggu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 10 WIB akan diadakan ibadah melalui live streaming. Demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 49 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam Natal ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat 6, saya akan bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang gelap, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya
dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini malam Natal yang seharusnya kita boleh berada bersama-sama, beribadah, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyanyikan suara haleluya di rumah Tuhan yang Tuhan kuduskan. Tapi malam Natal ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing. Kita boleh ada di tempat kita masing-masing. Tetapi suara haleluya tidak akan pernah tertutup. Walaupun kita tidak bersama di rumah Tuhan. Tetapi suara haleluya tetap dikumandangkan. Karena suara haleluya adalah pemberitaan akan kemenangan. Sebagaimana firman yang sudah dibacakan tadi untuk kita. Sahabat yang baik hati, kekasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang sudah dinyatakan menjadi bahagian daripada kemenangan itu, hari ini ada proklamir yang baru lagi yang mau diberitakan kepada kita, yaitu peperangan dihentikan, kekerasan dihentikan, jubah yang berlumuran darah tidak lagi akan terpakai, bahkan senjata-senjata yang memusnahkan, semuanya itu tidak berlaku lagi. Karena Raja Damai hadir di dunia. Karena Allah menjadi manusia. Itu kesaksian daripada Yohanes. Dan tidak hanya Yohanes. Itulah kesaksian orang yang beriman. Allah menjadi manusia. Dia hadir untuk saya dan saudara. Dia hadir dalam kehidupan duniawi nyata. Sekarang, bagaimana kita mampu mengaminkan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu hadir di dunia nyata sekarang, di mana pandemi COVID-19 ini sangat berkuasa di antara kehidupan manusia. Bagaimana kita mampu mengaminkan bahwa Yesus Kristus anak Allah yang menjadi manusia itu hadir di dunia ini menjadi penyelamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, nuansa Natal yang kita hadapi sekarang memang berbeda dari nuansa Natal yang selama ini kita kenal. Tetapi jiwa Natal tidak pernah berubah. Tadi kita diajak berjanji kepada diri sendiri. Kalau kita katakan berjanji kepada Tuhan mungkin terlalu besar. Tetapi paling tidak kita diajak berjanji untuk diri sendiri. Lilin sebagai simbol terang. Lilin sebagai simbol cahaya kehidupan. Kita dikatakan tadi, diajak tadi untuk mampu berjanji tidak lagi melakukan 4 huruf DOSA. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun kita boleh berada, mampu mengatakan, aku berjanji. Saya mengajak saudara untuk boleh memegang hatinya sendiri.
sangat sulit memang. Sangat sulit. Tetapi kita harus bisa jujur paling tidak kepada diri kita sendiri. Kita harus dan selalu belajar untuk mampu jujur kepada diri sendiri. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi dunia ini. Sehingga setiap nubuat yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama bahwa Mesias akan datang ke dunia ini, dinyatakannya lewat kehadiran Yesus Kristus, bayi yang mungil, yang dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, kalau dikatakan di sini namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai, orang itu siapa? Apakah jujur saya ada di dalamnya? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, dan kapanpun ibadah ini dibuka di YouTube untuk boleh didengar, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah yang dikatakan di situ dengan orang akan menyebutnya dengan penasihat ajaib dan seterusnya? Siapa? Pasti dialah orang yang percaya. Pasti dia adalah orang yang sudah menerima bayi mungil sebagai juru selamatnya. Pasti dialah orang yang sudah dinyatakan oleh Allah menjadi bahagian Allah di dunia ini, menyatakan kemuliaan dan kebenaran Allah sendiri. Pasti dia adalah saudara pewaris kerajaan surgawi. Hari ini kita boleh diminta untuk mampu menyatakan paling tidak untuk diri kita sendiri secara iman yang lahir dari dalam, untuk mampu mengatakan ya. Semua orang percaya yang hadir dalam peribadatan malam ini, dialah orang-orang yang sudah dituntut Allah dan dinyatakan Allah menjadi penyataan kemuliaan Allah di dunia ini. Dan dialah orang yang disebutkan dalam ayat 5 tadi. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibaratkan sebuah perahu di lautan bebas yang hampir tidak mendapat arah lagi untuk kemana dermaga yang akan dituju. Dan tiba-tiba suar menyala. Itulah suara yang menggegar dalam ayat 5 ini. Itulah suara hardikan untuk menghalau kegelapan-kegelapan yang ada. Itu juga suara yang hadir dalam kehidupan setiap orang hari ini untuk mampu mengaminkan dirinya bahwa dia masih dinyatakan Allah dalam kasih-Nya untuk boleh bersuka cita menjalani hari-hari sekalipun pandemi ini masih ada di antara kita. Ya, mungkin kita harus mampu mengatakan saat ini setiap orang harus mampu mengaku dia adalah OTG. Apakah dia mengikuti tes rapid atau swab atau tidak? Semua orang sekarang sudah menjadi OTG. Orang tanpa gejala. Maka awas. Maka waspada. Maka jagalah. Kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan pada tubuh yang sudah dalam suasana diserang. Bagaimana kita mampu memelihara kekudusan Tuhan
bagaimana kita mampu memelihara kemuliaan Tuhan, bagaimana kita mampu memelihara kehidupan yang dinyatakan di dalam tubuh yang diawali dari firman Tuhan menjadi manusia yang hidup di dalam kita. Bagaimana kita memelihara tubuh panah ini untuk selalu mampu bersyukur dan mampu menghalau kecaman-kecaman yang ada. Mungkin nuansa-nuansa yang beraneka ragam. Tidak hanya COVID-19 ini, tapi ada nuansa lain juga. Itulah kegelapan yang dihalau, suar dan suara yang menyatakan, hari ini telah lahir seorang anak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau disapa oleh Tuhan lewat kenyataan kemenangan itu selalu diwujudkan oleh Allah dari pihak Allah sendiri. Kemenangan itu dinyatakan Allah dalam kebenaran Allah sendiri bagi orang, bukan semua orang, tapi kesukaan Allah yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang disuarakan oleh para malaikat saat malaikat sudah menyatakan kabar berita kesukaan kepada para gembala di ladang. Dan pada saat mereka hendak kembali dari ladang itu, mereka mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi orang yang melakukan, yang menerima, yang mengaminkan, yang menyatakan kehidupan Tuhan di dalam dirinya. Tidak semua orang. Pertanyaannya, apakah kita sungguh sudah termasuk bagi orang yang disebut itu? Secara pribadi kita akan menjawabnya. Walaupun hari ini Tuhan mengatakan kita harus melihat ada nats yang terakhir yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita tahu apabila kecemburuan Tuhan yang bertindak atas kasih-Nya di dunia fana ini, maka keadilan yang akan ditegakkan. Dan akan ada pemisahan di sana, mana yang baik dan benar dan mana yang tidak baik dan benar. Akan ada pemisahan. Apabila kecemburuan Allah yang akan dinyatakan Allah untuk membenarkan setiap firman yang sudah dicurahkannya, akan ada pemisahan. Dan itu juga akan menjadi pertanyaan. Masihkah ada anak-anak atau insan manusia yang Tuhan ciptakan yang seturut dan segambar dengan Dia, layak hadir dalam kemuliaan itu? Mungkin kita hanya mampu mengatakan, bersyukurlah engkau hai jiwaku kepada Tuhan karena Dia baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu luar biasa anugerahnya kepada dunia ini. Dia sudah menutup dosa-dosa yang terjadi. Sehingga setiap orang yang menerima bayi mungil yang lahir akan ada dalam arak-arakan. Akan ada dalam barisan kemenangan dan kehidupan dan kemuliaan Tuhan. Saudara ada di dalamnya. Aminkan itu dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa yang kami kasihi, yang kami aminkan dalam kehidupan kami. Karena lewat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, Engkau menentukan kami menjadi bahagian daripada penyataan kerajaan-Mu di dunia ini. Hari ini, sekalipun kami harus berhadapan dengan hal yang kami tidak mengerti, sehingga kami harus beribadah
pada malam Natal ini di rumah kami masing-masing. Karena COVID-19 yang seakan-akan berkuasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan di dunia saat ini. Tapi kami lebih yakin dan percaya Tuhan masih pakai kesempatan bagi setiap orang yang percaya untuk menyatakan imannya dalam pergumulan hidup dan dalam perilaku setiap hari, menjadi sukacita setiap orang dan kesaksian akan kemenangan dan penyataan kerajaan-Mu. Dan sungguh lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini, bayi mungil yang kudus itu lahir menjadi Mesias, hadir di tengah-tengah dunia ini, pembawa damai dan sukacita, yaitu kemenangan. Maka inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang hadir dalam kemuliaan-Mu. Kami aminkan Yesus Kristus lahir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Maka tuntun kami Tuhan menjadi saksi-saksi yang hidup. Terpuji nama-Mu Bapa. Allah Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami puja dalam Yesus Kristus. Ada banyak saudara-saudara kami yang terpapar secara positif setelah di swab ataupun tes rapid. Tetapi kami lebih yakin bahwa kami semua ini sudah terpapar. Tapi Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan kami dan mengasihi kami. Maka layakkan kami Tuhan juga mampu dalam kenyataan hidup yang luar biasa ketakutan sekarang. Kami mau dimenangkan, kami mau disuguhkan sukacita yang baik daripada Tuhan. Sehingga setiap orang di antara anak-anak-Mu, di antara umat-Mu, di antara sahabat-sahabat kami dimanapun mereka boleh berada, yang dinyatakan terpapar, Engkau menjadi kekuatan dan sukacitanya. Maka kemenangan yang daripada-Mu Bapa akan Engkau alirkan dan sampaikan itu kepada setiap orang yang percaya. Sehingga kehidupan kami boleh dipulihkan kembali sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan yang harus beraktivitas sepanjang masa selama Tuhan memberikan waktu. Demikian juga gerejamu HKBP Bandung yang saat ini hanya mampu melayakkan pelayanan secara live virtual. Tuhan, biarlah pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah suara nyanyian pujian kami juga adalah menjadi kebahagiaan dari hidup kami sampaikan menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan seluruh jamaat yang bersama-sama dengan kami malam hari ini dalam ibadah virtual ini juga boleh Engkau curahkan kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu dalam pembenaran, di dalam kehidupan, dan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sempurnakan ibadah perayaan ini. Sempurnakan doa permohonan kami. Sempurnakan nyanyian pujian kami. Sempurnakan firman yang sudah Engkau taburkan lewat hamba-Mu. Karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Shalom.